Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rita Nurlina dari SMP Negeri 1 Selaawi Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Belajar. Adapun pelatihan yang saya ikuti terdiri dari topik 1 tentang Merdeka Belajar, dan aksi nyata yang saya pilih adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar untuk rekan-rekan guru hebat. Adapun tujuan pelatihan mandiri ini adalah 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik 1 Merdeka Belajar ini, ada 5 macam modul yang telah saya pelajari, yaitu modul 1 adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2 tentang mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir modul 5 tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Semua modul-modul ini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Marilah kita mulai dari modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan, agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Baiklah, saya lanjutkan pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Selain pendidikan kecerdasan dan keterampilan berpikir, pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya, dan sesuai dengan kompetensi sangat dibutuhkan oleh murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan sistem Amon yang menjadi esensi Merdeka Belajar dengan semboyannya Ingarso Sung Tulodo, yang maknanya adalah seorang pendidik harus mampu memberi teladan. Ing Madio Bangun Karso, yang maknanya adalah seorang pendidik harus mampu membangun dan membangkitkan semangat murid untuk belajar. Tut Wuri Handayani, yang maknanya seorang pendidik memberi dorongan berupa saran dan rekomendasi sesuai kodratnya. Selanjutnya kita masuk ke modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam maupun kodrat zaman.
Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangatlah dibutuhkan murid, karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya atau disebut azas trikon, yaitu kontinu, yang artinya pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4 pada pelatihan ini yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti atau yang sering disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa yang disebut juga dengan psikomotorik. Ki Hajar Dewantara menyatakan budi pekerti dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, bagian biologis, misalnya rasa takut, kecewa, malu, iri, egois, berani, dan segala perasaan yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Kemudian yang kedua, bagian yang disebut dengan bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk pengaruh pendidikan. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan tumbuh dan berkembang, sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Watak dapat terbentuk dari keluarga sebagai tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter murid. Keluarga menjadi laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup di masyarakat. Sebagai pendidik di sekolah, ikut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Modul terakhir pada pelatihan mandiri ini adalah modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita tahu bahwa fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Tugas pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan, rasa, karsa, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Guru secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Untuk itulah, sebagai pendidik harus memahami bahwa
Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah rekan-rekanku guru hebat, terima kasih telah menyimak rangkuman modul 1 sampai modul 5 topik 1 Merdeka Belajar. Sebelum saya akhiri video ini, saya mohon bantuan pada Ibu Bapak guru hebat yang telah menyimak video ini untuk memberikan umpan balik dengan cara mengisi form yang ada pada description box pada video ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.